Siaran berita malam ini, topik terkini, pernyataan kontroversial Pangeran Harry tentang keluarga kerajaan Inggris. Sebuah reaksi baru muncul malam ini menyusul pengungkapan terbaru dari Pangeran Harry dari Inggris. Dalam pernyataannya, ia menyebut sosok yang selama ini dianggap sebagai penjahat dalam kisah rumah tangga orang tua tirinya, seorang wanita yang menjadi pihak ketiga dalam pernikahan putra Charles dan putri Diana. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan Inggris selalu tampil sebagai simbol kesatuan dan kekuatan. Mereka digambarkan sebagai panutan moral, figur sempurna yang memimpin rakyatnya baik dalam masa damai maupun ujian berat. Namun citra itu mulai goyah beberapa tahun belakangan. Kini jelas terlihat bahwa di balik dinding istana megah dan kemilau upacara kerajaan, mereka juga manusia biasa, dengan konflik dan kelemahan seperti kita semua. Pangeran Harry menjadi sorotan setelah membuka rahasia yang sebelumnya hanya diketahui segelintir orang. Termasuk pengakuannya tentang ibu tirinya sendiri, Ratu Camilla. Ia menyebut Camilla sebagai sosok yang membahayakan. Dalam pengakuannya, Harry menuduh Camilla secara sengaja memberikan informasi kepada para jurnalis. Dulu, keluarga kerajaan selalu dipandang sebagai contoh keluarga ideal. Citra itu bertahan hingga munculnya masalah dalam pernikahan antara Pangeran Charles dan Putri Diana. Perceraian mereka menjadi titik balik, mengakhiri ilusi publik bahwa keluarga kerajaan bebas dari konflik. Dari situ, dunia menyadari bahwa mereka pun tidak luput dari pertengkaran, sakit hati, dan kegagalan. Ratu Elizabeth II pernah menyebut tahun 1992 sebagai Annus Horribilis, tahun yang mengerikan, dalam bahasa Latin. Tapi siapa sangka, dekade-dekade setelahnya akan membawa tantangan yang bahkan lebih besar lagi. Pangeran Harry, putra kedua dari Raja Charles dan mendiang Putri Diana, baru-baru ini membuat geger dengan rangkaian pengakuan yang mengejutkan. Pengungkapan ini mengguncang fondasi keluarga Windsor dan mengubah pandangan publik terhadap institusi kerajaan. Dalam pernyataannya, tidak ada anggota keluarga yang dibebaskan dari kritik, termasuk ayahnya sendiri. Namun yang paling keras disasar oleh Harry adalah Camilla, istrinya sang ayah, yang dinikahi oleh Charles setelah bercerai dari Putri Diana. Dalam dunia cerita rakyat, sosok ibu tiri sering digambarkan sebagai karakter dingin, bahkan membahayakan. Dalam memoarnya yang berjudul Spare, Pangeran Harry menggambarkan Camilla Parker Bowes, ibu tirinya yang kini menjadi Ratu Inggris, dengan cara yang hampir mirip. Pangeran Harry menerbitkan buku ini pada tahun 2023. Terbit pada hari Selasa, setelah sebelumnya beberapa bagian bocor selama seminggu. Dalam memoar itu, ia menulis bahwa pada tahun 2005, ia dan Pangeran William memohon kepada ayah mereka, saat itu Pangeran Charles, untuk tidak menikahi Camilla. Charles, yang kini menjadi raja, menjalani hubungan gelap dengan Camilla selama 15 tahun pernikahannya dengan mendiang Putri Diana. Tidak mengherankan jika kedua putra Diana menolak ide ayah mereka menikahi wanita yang mereka anggap sebagai penyebab retaknya rumah tangga orang tua mereka. Sejak awal, hubungan antara Camilla dan kedua pangeran memang tidak mudah. Namun pengakuan Harry dalam bukunya mengejutkan banyak orang. Menurut Harry, meskipun ia dan William mencoba meyakinkan ayah mereka untuk mengurungkan niatnya, jelas bagi mereka bahwa Charles tetap akan melanjutkan pernikahan itu. Kami hanya menjabat tangannya dan mendoakan yang terbaik. Tidak ada dendam, tulis Harry dalam memoarnya. Menurutnya, saat itu ayahnya akhirnya bisa bersatu dengan wanita yang dicintainya, wanita yang selalu dicintai oleh Charles. Harry juga menuliskan refleksi pribadinya tentang masa-masa sulit saat harus beradaptasi dengan pernikahan baru ayahnya, masa yang mungkin bisa dikenali oleh banyak anak tiri di luar sana. Apa dampak dari pengakuan Pangeran Harry bagi masa depan keluarga kerajaan? Dan bagaimana posisi Ratu Camilla pasca pengungkapan ini? Kami akan terus mengikuti perkembangannya dan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Kisah Pangeran Harry dan Ratu Camilla dalam memoarnya. Dalam memoarnya yang berjudul Spare, Pangeran Harry menceritakan masa lalu yang membuatnya sempat takut pada ibu tirinya, Camilla Parker Bowes, wanita yang kini menjadi Ratu Inggris. Menurut Harry, saat itu ia masih muda dan sering bertanya-tanya apakah Camilla akan bersikap buruk padanya, seperti ibu tiri jahat dalam cerita dongeng. Ia juga menyebut bahwa kakaknya, Pangeran William, sempat mencurigai Camilla saat masih menjadi wanita ketiga dalam hubungan ayah mereka dengan mendiang Putri Diana. Ada satu kenangan pribadi yang diungkapkan Harry. Setelah ia pindah dari kediaman keluarga mereka di Clarence House saat berusia 28 tahun, Camilla langsung mengubah kamar tidurnya menjadi ruang ganti pribadinya.
Namun bukan hanya anekdot-anekdot kecil yang dibahas oleh Harry. Dalam buku dan wawancara promosinya, ia menyampaikan kritik yang lebih keras terhadap karakter Camilla. Harry menulis bahwa Camilla memiliki rencana tertentu untuk memperbaiki citranya di mata publik. Dulu, banyak orang membencinya karena dianggap sebagai penyebab retaknya pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana. Untuk mengubah pandangan itu, Camilla aktif melakukan kegiatan amal dan menjalankan tugas kerajaan. Usaha itu pun berhasil. Mendiang Ratu Elizabeth II akhirnya memberikan gelar resmi sebagai Ratu Permaisuri kepada Camilla pada malam perayaan Platinum Jubilee tahun lalu. Tapi menurut Harry, upaya Camilla untuk mendekatkan diri dengan publik tidak berhenti hanya pada kegiatan amal. Dalam wawancara pertama dengan jurnalis Tom Bradby dari ITV, Harry menyebut adanya hubungan antara keluarga kerajaan dan media, termasuk bocoran informasi hingga penyebaran berita yang direncanakan. Ia bahkan menuding Camilla atas dugaan kebocoran salah satu percakapan awalnya dengan Pangeran William. Namun menurut laporan The Telegraph, ternyata mantan asisten Camilla lah yang bertanggung jawab atas kebocoran itu, dan orang tersebut telah diberhentikan. Meski begitu, tuduhan Harry terhadap Camilla tidak berhenti sampai di situ. Dalam wawancara lain dengan program 60 Minutes yang tayang hari Minggu, Harry meningkatkan nada kritiknya. Ia menyebut Camilla sebagai sosok yang berbahaya karena koneksi kuatnya dengan kalangan media. Menurutnya, ada kesepakatan timbal balik antara Camilla dan wartawan untuk saling menukar informasi. Pernyataan-pernyataan ini memicu gelombang reaksi hebat, membuat tekanan terhadap keluarga kerajaan semakin besar, terutama bagi Ratu Camilla sendiri. Camilla, keluarga kerajaan, dan bayang-bayang Putri Diana. Dalam keluarga yang dibangun atas dasar hierarki, dan dengan posisinya yang menuju gelar Ratu Permaisuri, pasti ada orang-orang yang akan terluka, begitu kata Pangeran Harry dalam wawancara dengan Anderson Cooper. Ia menggambarkan ibu tirinya, Camilla Parker Bowles, sebagai tokoh jahat, pihak ketiga dalam pernikahan ayah dan ibunya. Ucapannya ini mengingatkan pada pernyataan mendiang ibunya, Putri Diana, dalam wawancara kontroversialnya dengan Martin Bashir tahun 1995, saat ia berkata, ada 3 orang dalam pernikahan ini. Sampai saat ini, keluarga kerajaan memilih diam atas pemberitaan dan memuar Pangeran Harry. Namun dukungan bagi mendiang Putri Diana masih sangat kuat. Dimanapun Camilla pergi, masih ada yang menunjukkan ketidaksukaan mereka, belum sepenuhnya menerima keberadaannya sebagai ratu. Kenapa hingga kini Camilla masih dilihat sebagai penjahat? Untuk memahami ini, kita harus kembali ke masa setelah perceraian Pangeran Charles dan Putri Diana. Tahun yang oleh Ratu Elizabeth II disebut sebagai Annus Horribilis, tahun yang mengerikan. Setelah itu, publik mulai melunak pada Camilla. Banyak yang mulai bisa menerima bahwa ia akan menjadi bagian resmi dari keluarga kerajaan. Tapi semua itu berubah ketika kabar meninggalnya Diana tersebar. Tepat 13 jam sebelumnya, Pangeran Charles terbangun di Kastil Balmoral, Skotlandia, dengan kabar mengejutkan. Mantan istrinya cedera dalam kecelakaan mobil di Paris, dan kekasihnya, Dodi Fayet, meninggal dunia. Yang pertama dihubungi Charles bukan sang ibu, Ratu Elizabeth, yang juga sedang berlibur di Balmoral bersama cucu-cucunya. Ia langsung menelepon Camilla. Seperti sudah sering dilakukan selama bertahun-tahun, Camilla mencoba menenangkan Charles. Ia berkata bahwa Diana masih muda, dalam kondisi fisik terbaiknya, dan pasti akan selamat. Sayangnya, dugaan mereka salah. Tak lama kemudian, Charles menelepon lagi, membawa berita yang menyedihkan. Ya Tuhan, Charles, ujar Camilla sambil menangis. Ia meraih bungkus rokok di meja, menyalakan satu batang, dan menghirupnya dengan gugup saat mendengar Charles terisak di telepon. Wajar jika Charles merasa hancur karena kehilangan ibu dari kedua putranya. Tapi menurut Harry, Charles dan Camilla juga menangis atas alasan lain, yang lebih egois. Camilla, Charles, dan bayangan Putri Diana yang tak pernah hilang. Sayangku, apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Begitu tanya Pangeran Charles sambil menangis kepada Camilla setelah mendengar kabar meninggalnya mantan istrinya, Putri Diana. Pertanyaan itu terlontar di tengah kesedihan mereka.
Namun dampak dari kematian Diana tidak hanya menyentuh hati keluarga kerajaan, tapi juga seluruh Inggris, bahkan dunia. Sebelum tragedi itu terjadi, hubungan Camilla dan Charles mulai mendapat respons positif dari publik. Dalam 5 tahun terakhir sejak perpisahan resmi mereka diumumkan oleh Perdana Menteri John Major, opini masyarakat mulai berubah. Beberapa minggu sebelum kematian Diana, Camilla bahkan merayakan ulang tahunnya yang ke-50 secara besar-besaran bersama Charles. Survei menunjukkan bahwa 68% warga Inggris menganggap sudah saatnya pasangan ini menikah. Saat itu, Charles optimis sekali lagi bahwa masa depan Camilla sebagai permaisuri semakin jelas. Rencana pun dibuat. Tanggal 13 September akan menjadi momen penting. Camilla dan Charles akan tampil bersama di sebuah acara amal bergengsi untuk National Osteoporosis Society. Ini akan menjadi penampilan pertama mereka sebagai pasangan di hadapan publik. Sayangnya, semua rencana itu langsung dibatalkan setelah kabar kematian Diana tersebar. Liburan mereka di Balmoral bulan September juga dibatalkan. Dan harapan untuk menikah? Seperti kata Daily Mail saat itu, sekarang harus ditunda hingga waktu yang sangat jauh. Beberapa orang bahkan menyebut kata, selamanya. Padahal, Camilla baru saja menyelesaikan perceraiannya dengan suaminya, Andrew Parker Bowes, pada tahun 1995. Kini, ia kembali menjadi wanita paling dibenci di Inggris. Banyak yang masih percaya bahwa dialah penyebab retaknya pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana, serta penyebab sakit hati mendalam yang dialami sang putri. Bahkan Camilla sendiri menyadari bahwa media dan publik pasti mencari kambing hitam, dan dia tahu siapa orang itu. Aku tahu mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Dan itu pasti akan jadi aku, ujarnya pada tetangga di Wiltshire. Dalam sebuah wawancara dengan ITV, mantan pengawal pribadi Putri Diana, Ken Wharf, menceritakan momen berani sang putri ketika ia memilih datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh saudara Camilla, Annabel Elliot, meski banyak yang tak menyangka ia akan hadir. Menurut Wharf, Diana tidak memiliki kedekatan khusus dengan tamu-tamu lain di pesta itu. Tapi kemunculannya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut. Itu adalah salah satu dari sedikit kesempatan di mana Diana berdiri tegak melawan tekanan yang ia alami selama bertahun-tahun. Saat suaminya menjalani hubungan gelap dengan Camilla. Momen tegang, Putri Diana hadapi Camilla langsung. Bayangkan suasana sebuah pesta. Semua orang sedang berbincang santai, sampai tiba-tiba Putri Diana muncul. Kejutan terlihat jelas di wajah tamu-tamu lain. Momen itu, menurut mantan pengawal pribadinya, Ken Wharf, seperti adegan film yang dihentikan sejenak. Saya tidak selalu mendengar semua cerita tentang ini. Banyak orang memang suka menceritakan hal-hal kepada saya, kata Wharf saat diwawancara oleh ITV. Setelah 1 jam mencoba bertahan dalam situasi canggung, Diana akhirnya memberi isyarat kepada Wharf untuk mendekat. Ia memintanya menemaninya karena tidak bisa menemukan Pangeran Charles atau Camilla. Wharf mengatakan ia tidak bisa menolak, karena jelas bahwa Putri Diana sedang merasa gelisah. Setelah mencari sebentar, mereka menemukan Charles dan Camilla duduk berdampingan di sofa ruang bawah tanah sebuah rumah, tengah asyik berbicara. Melihat kedekatan mereka, Diana memperkuat dirinya dan langsung mendatangi Camilla. Ini adalah pertama kalinya ia secara terang-terangan menghadapi wanita yang menjadi pihak ketiga dalam pernikahannya. Menurut Wharf, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Diana saat itu. Namun dengan percaya diri, Diana berkata pada Camilla, "Jangan perlakukan saya seperti orang bodoh. Saya tahu apa yang sedang terjadi." Camilla pun menjawab dengan cepat, seolah menyiratkan bahwa hubungan gelapnya dengan Charles masih terus berlangsung. Ia bahkan berkata bahwa Diana seharusnya bersyukur karena memiliki 2 putra yang hebat. Momen itu menjadi titik balik. Dalam beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1992, Charles dan Diana resmi berpisah. Dan pada tahun 1995, perceraian mereka pun disahkan. Pangeran Harry dan hubungannya dengan keluarga kerajaan. Tidak mengherankan jika Pangeran Harry tidak memiliki hubungan baik dengan ibu tirinya. Namun, sejak memuarnya terbit dan pernyataannya yang keras terhadap keluarga kerajaan, hubungan dengan anggota keluarga lainnya juga semakin renggang. Menurut sumber dekat dengan Pangeran William, keduanya dikabarkan sudah tidak saling berbicara sejak buku Spare terbit pada tahun 2023. Bahkan wawancara Harry dengan BBC dianggap sebagai pukulan terakhir bagi harapan rekonsiliasi. Padahal, dulunya mereka sangat dekat. Namun sejak Harry mundur dari tugas kerajaan bersama istrinya, Meghan Markle, pada tahun 2020,
Jarak antara kedua saudara ini semakin melebar. Seorang sumber mengatakan kepada majalah Us Weekly bahwa William tidak lagi membahas nama Harry. Orang-orang di sekitarnya pun tahu bahwa topik itu sebaiknya tidak disinggung. Diperkirakan, ketika William naik tahta, jurang di antara mereka akan semakin dalam. Dalam sebuah wawancara dengan BBC di hari yang sama saat ia kalah dalam gugatan hak keamanan di Inggris, Harry mengakui bahwa banyak sekali perselisihan antara dirinya dan sebagian keluarganya. Ia juga menyebut bahwa ayahnya, Raja Charles, tidak lagi berbicara dengannya. Ia sadar bahwa beberapa anggota keluarga mungkin tidak akan pernah memaafkannya karena memuarnya. Namun, Harry tetap berharap suatu hari nanti, semua ini bisa diselesaikan. Aku ingin berdamai dengan keluargaku. Tidak ada gunanya terus bertengkar, ujarnya. Pangeran Harry sedih anak-anaknya tidak bisa nikmati kehidupan di Inggris. Dalam wawancara emosional yang ia berikan setelah kalah dalam gugatan hak keamanannya di Inggris, Pangeran Harry menyampaikan perasaan sedihnya. Ia merasa prihatin bahwa anak-anaknya, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, tidak bisa menikmati pengalaman hidup di Inggris. Menurut Duke of Sussex, saat ini terlalu berisiko untuk membawa mereka pulang ke tanah air karena hak keamanan yang ia miliki sangat terbatas. Ia mengatakan bahwa hal itu membuatnya tidak nyaman untuk memboyong keluarganya ke sana. Wawancara ini terjadi pada hari yang sama ketika sang kakak, Pangeran William, tengah merayakan ulang tahun putrinya, Putri Charlotte. Sampai saat ini, William belum memberikan komentar resmi atas pernyataan-pernyataan kontroversial adiknya tersebut. Sementara hubungan dengan ayahnya, Raja Charles, banyak ahli kerajaan yang percaya bahwa harapan rekonsiliasi hampir punah. Meskipun Raja Charles dan Ratu Camilla sempat berkunjung ke Kanada bulan Mei lalu, dan tinggal di benua yang sama dengan Harry yang tinggal di California, tidak ada rencana pertemuan pribadi antara ayah dan anak tersebut. Beberapa media mencoba menghubungi Istana Buckingham untuk meminta tanggapan, termasuk jurnalis Helena Achard yang menyoroti satu fakta penting. Harry adalah darah daging raja. Tentu saja, secara alami, raja ingin ada perdamaian dengan putra bungsunya. Namun, lebih dari 5 tahun sudah berlalu sejak Harry dan istrinya, Meghan Markle, mundur dari tugas kerajaan. Dan sampai hari ini, masih terasa ada rasa sakit dan dendam dalam hati Harry. Ada klaim bahwa dengan memuarnya dan serangkaian pernyataan publik, Harry telah menghancurkan semua rasa percaya dari keluarga kerajaan. Rekonsiliasi, untuk saat ini, hanya akan mungkin terjadi jika ia menjalani terapi atau setidaknya bersedia membuka ruang dialog yang lebih dewasa. Keluarga kerajaan anggap Harry sebagai bom waktu. Ahli kerajaan asal Inggris, Hilary Fordwitz, mengatakan kepada Fox News Digital bahwa kemungkinan besar Raja Charles tidak akan bertemu dengan Harry selama kunjungan ke Kanada. Menurutnya, Harry telah membuka rahasia secara publik dalam masalah yang sensitif, seperti keamanan pribadi, yang merupakan isu konstitusional. Hal ini membuat sulit bagi Raja untuk memiliki pembicaraan pribadi dengan putranya sendiri. Raja tidak bisa sekadar bicara dengan putranya secara tertutup, kalau nanti isi pembicaraan itu malah bocor ke media, ujar Fordwitz. Ia menambahkan bahwa saat ini tidak ada tanda-tanda perdamaian. Harry sendiri tampaknya mulai menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan keluarga kerajaan masih sangat rusak. Harry sadar bahwa tindakannya telah menyebabkan luka dan kerugian publik. Itu sebabnya keluarga kerajaan melihatnya sebagai orang yang tak terkontrol, kata Fordwitz. Terlebih lagi, komentarnya soal kesehatan ayahnya dan keamanan dirinya dianggap tidak pantas dan justru semakin memperburuk situasi. Tapi ada cinta yang tetap setia, Meghan. Di tengah semua konflik ini, satu hal yang tetap kuat adalah dukungan dari istrinya, Duchess of Sussex, Meghan. Hubungan mereka dimulai pada musim panas tahun 2016, saat mereka dijodohkan oleh seorang teman dalam sebuah kencan buta di London. Dia jatuh begitu saja ke dalam hidupku, kata Harry tentang Meghan. Ia yakin, wanita inilah yang ditunggu-tunggu selama ini. Setelah hanya 2 kencan, pasangan ini langsung pergi liburan bersama ke Botswana, tidur di bawah langit malam Afrika. Mereka jatuh cinta dengan cepat, seolah-olah takdir benar-benar mendukung mereka. Bagi pers Inggris, pasangan ini adalah magnet. Mereka adalah pasangan idola, muda, karismatik, dan mampu menjangkau generasi baru. Untuk beberapa waktu, mereka berusaha menghindari sorotan media. Namun momen publik pertama mereka terjadi saat Pangeran Harry dan Meghan tertangkap kamera bergandengan tangan di Invictus Games 2017 di Toronto. Namun, sejak awal hubungan mereka, sudah ada tanda-tanda bahwa kisah cinta ini tidak akan sepenuhnya seperti dongeng.
Dalam pernyataan resminya akhir tahun 2016, Harry bahkan harus melontarkan kritik keras terhadap media. Ia mengecam para wartawan yang dianggap menyalahgunakan privasi Meghan dan melakukan pelecehan terhadapnya. Bahkan ia menyebut bahwa tim hukumnya harus bekerja lembur untuk mencegah pemberitaan fitnah yang merugikan. Kisah cinta Pangeran Harry dan Meghan, dari kencan buta hingga royal wedding. Setelah resmi menjalin hubungan, Pangeran Harry dan Meghan Markle semakin dekat meski menghadapi tekanan luar biasa. Salah satunya adalah sorotan tajam dari media Inggris, yang tidak hanya mengincar Meghan, tapi juga hampir semua orang terdekatnya. Namun tekanan itu tak menyurutkan langkah mereka. Bahkan, pada bulan September 2017, dalam wawancara dengan majalah Vanity Fair, Meghan berkata dengan tulus, "Bagi saya sangat suka cerita cinta yang hebat." Ia menggambarkan masa-masa bersama Harry sebagai momen yang penuh kebahagiaan dan rasa saling mencintai. Pada November 2017, Harry melamar Meghan dengan cara yang sangat romantis. Di tengah kesederhanaan, saat mereka sedang memasak ayam panggang di rumah mereka di Istana Kensington, Harry berlutut dan melamarnya. Cincin lamaran itu dirancang sendiri oleh Harry. Terdiri dari 2 berlian milik mendiang ibunya, Putri Diana, dengan batu utama dari Botswana, negara yang punya arti khusus bagi mereka. Dalam sebuah wawancara jujur dengan BBC, pasangan ini tampak bahagia dan optimis tentang masa depan. Meghan juga mengumumkan bahwa ia akan mundur dari dunia akting untuk fokus pada kegiatan amal bersama Harry. Saat persiapan pernikahan Mei 2018 dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa pasangan ini ingin segalanya dilakukan dengan caranya sendiri. Pernikahan megah yang disiarkan ke seluruh dunia itu tetap mempertahankan tradisi kerajaan. Gaun anggun, pengiring pengantin cilik yang lucu, serta janji pernikahan yang menyentuh hati. Setelah menikah, keduanya mendapat gelar baru, Duke dan Duchess of Sussex. Mereka tinggal di Frogmore Cottage, Windsor, rumah baru untuk keluarga kecil mereka. Pada Oktober tahun itu, pasangan ini melakukan tur kerajaan pertama mereka ke Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Tonga selama 16 hari. Di tengah kunjungan itu, mereka mengumumkan kabar gembira, Meghan sedang hamil. Anak pertama mereka, Archie Harrison Mountbatten Windsor, lahir pada tanggal 6 Mei 2019. Sebagai anak Pangeran Harry, Archie menjadi cucu ke-6 Ratu Elizabeth II dan urutan ke-7 dalam garis suksesi tahta Inggris. Apakah masih ada harapan untuk rekonsiliasi keluarga kerajaan? Harry telah membuka banyak rahasia dalam memuarnya. Ia bicara blak-blakan tentang keluarga, tugas, dan konflik batin yang ia alami. Banyak pihak bertanya, apakah masih ada jalan bagi keluarga kerajaan untuk berdamai dengannya? Bagaimana menurut Anda? Apakah keluarga ini bisa melewati semua perbedaan? Jika ya, bagaimana caranya? Jangan ragu untuk tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.